Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kelanjutan hadis ini, wa khoslatani, ada dua perkara, la syai'an, tidak ada sesuatu, akhbasu, lebih buruk, lebih jelek, lebih hina. Jadi tidak ada sesuatu yang lebih hina, yang lebih buruk, yang lebih jelek dari keduanya. Apa yang keduanya itu? Kata Rasulullah, yang pertama asyirku billah, yaitu syirik kepada Allah. Yang kedua wadurrul lil muslimin, yaitu melakukan kejahatan-kejahatan terhadap kaum muslimin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi wa sanna bi sunnatihi ila yaumil liqa rabbih. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma la sahla illa ja'altahu sahla wa anta taz'alul hazna idza syi'ta sahla. Rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi ay yahdurun. Jadi bapak-bapak yang hadir di bulan lalu bisa mengikuti kajian kitab ini, dan mudah-mudahan gak lupa nih ya. Bulan lalu kita membahas pada makalah yang pertama atau yang ke-1, yaitu tentang membahas dua perkara yang tidak ada yang lebih perlu, tidak ada yang lebih afdol, tidak ada yang lebih penting daripada dua perkara tersebut. Yang pertama al-imanu billah, iman kepada Allah. Yang kedua wan naf'u lil muslimin, yaitu keberadaan kita dalam hidup ini bermanfaat bagi seluruh kaum muslimin. Jadi beliau mengutip hadis Nabi, Syekh An-Nawawi mengutip hadis Nabi terkait dengan dua perkara yang tidak ada yang lebih penting, tidak ada yang lebih perlu, tidak ada yang lebih utama, tidak ada yang lebih agung, tidak ada yang lebih berharga untuk kita miliki kecuali iman kepada Allah, dan hidup kita di dunia ini bermanfaat bagi kaum muslimin, bagi seluruh manusia. Nah, sekarang kelanjutannya ini kebalikannya. Kalau kemarin tidak ada yang lebih bermanfaat, tidak ada yang lebih perlu, nah kalau sekarang ini babnya membahas tentang dua perkara juga, ya, tentang dua perkara juga, tetapi dua perkara ini adalah kebalikan dari dua perkara bulan lalu. Wa qala al-muallif rahimahullahu taala nafa'anallahu bihi wa bi ulumihi fid dharain. Bismillahirrahmanirrahim. Wa khoslatani la syai'a akhbasu ay anjasu minhuma asyirku billahi wad durru lil muslimin.
Apa dua perkara kebalikannya yang kemarin itu? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kelanjutan hadis ini, wa khoslatani, ada dua perkara, la syai'an, tidak ada sesuatu, akhbasu, lebih buruk, lebih jelek, lebih hina. Jadi tidak ada sesuatu yang lebih hina, yang lebih buruk, yang lebih jelek dari keduanya. Apa yang keduanya itu? Kata Rasulullah, yang pertama asyirku billah, yaitu syirik kepada Allah. Yang kedua wadurrul lil muslimin, yaitu melakukan kejahatan-kejahatan terhadap kaum muslimin. Nah, jadi kalau ada dua ini pada diri manusia, berarti dia menyandang status manusia yang paling buruk, manusia yang paling hina, manusia yang paling jelek di dunia ini. Nah, jadi kalau kemarin manusia yang paling utama, nah, ini kebalikannya. Kita berlindung nih kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama kata beliau, asyirku billah, adalah yang paling buruk itu, yang paling hina itu manusianya siapa? Orang, khususnya manusia kaum muslimin yang melakukan praktek-praktek kesyirikan kepada Allah. Kalau seandainya ada di antara kita pernah melakukan praktek syirik, maka kata Kanjeng Nabi, manusia tersebut adalah manusia yang paling hina, manusia yang paling rendah, manusia yang paling buruk di dunia ini. Orang yang melakukan kesyirikan. Udah nggak ada lagi tuh. Puncaknya itu. Kalau kemarin iman puncak kebaikan, kalau ini puncak keburukan. Jadi kebalikannya. Nah, hanya saja kan dalam hal ini kalau bicara tentang syirik, iman, udah biasa kita dengerin ya. Nah, begitu. Cuman maksudnya syirik yang dimaksudkan di sini seperti apa prakteknya, supaya kita bisa menghindar begitu, atau jangan sampai kita masuk daripada golongan orang-orang yang syirik. Kalau syirik ini secara makna bahasa sederhananya adalah orang yang hidup di dunia ini, tetapi dia mengambil atau menjadikan sesuatu yang lain, dan dia jadikan yang lain itu tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Apa bahasa gampangnya apa nih orang syirik ini? Orang yang syirik ini ya orang yang enggak murni menjadikan Allah sebagai Tuhannya. Nah, itu orang yang syirik itu. Maka oleh karena itu ketika kita mendengarkan kalimat syirik, ini adalah berbicara tentang keyakinan, bukan hanya perbuatan. Walaupun perbuatan itu nanti bisa juga menghantarkan pada sebuah keyakinan. Orang yang berlaku syirik ini secara johiriyah susah dilihatnya, karena orang yang syirik ini juga secara johiriyah sama dengan kita. Bajunya sama dengan kita, pakai peci juga, pakai gamis juga, begitu ya, pakai jas juga. Jadi susah melihatnya kalau secara johiriyah, karena ini berbicara tentang keyakinan, pekerjaan hati. Makanya kita kan dalam syahadat itu kan bersaksi, asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Nah, itu syahadat, itu pakemnya di situ, bahwa kita bersaksi tiada Tuhan selain Allah, ya, tiada Tuhan selain Allah, wahdahu la syarikalah, yang maha esa, yang tidak ada syirikat baginya, tidak ada yang sama dengan Allah, baik kekuatannya, kebaikannya, kehebatannya, tidak ada yang sama dengan Allah. Tiba-tiba ada manusia mengaku beriman, mengaku seorang muslim, dia meyakini ada yang sama kehebatannya dengan Allah, maka itulah orang yang dikatakan syirik. Makanya di dalam Al-Quran kalau kita perhatikan, misalnya dalam ayat surah Luqman, kenapa Luqmanul Hakim menasihati anaknya dengan kalimat
inna syirka la zulmun adzim. Wahai anakku, sesungguhnya kesyirikan itu adalah la zulmun adzim, kezaliman yang paling besar, dosa yang paling besar. Tidak ada lagi dosa yang paling besar kecuali syirik. Kenapa orang yang melakukan syirik dikatakan orang yang paling hina? Karena pada prinsipnya semua yang ada di dunia ini, yang Allah ciptakan ini, semua Allah ciptakan untuk melayani kita. Allah ciptakan bumi, Allah ciptakan pohon-pohon, Allah ciptakan air hujan, Allah ciptakan matahari, bulan, dan apapun yang di dunia ini dijadikan untuk melayani manusia. Tiba-tiba ada orang di dunia ini, dia justru melayani, melacurkan dirinya kepada benda-benda yang tadi. Maka alangkah hinanya orang tersebut. Makanya tadi dikatakan oleh Rasulullah, tidak ada orang yang paling hina kecuali manusia yang menyembah, menundukkan kepalanya kepada benda-benda yang tadi. Nah, kalau zaman dulu kan gampang ya, orang melihat orang syirik itu gampang. Kenapa? Karena Tuhan yang mereka jadikan itu bentuknya benda-benda, gampang lihatnya. Sekarang ini susah. Kenapa susah? Karena Tuhan yang sekarang ini, yang dijadikan orang sebagai Tuhan selain Allah, atau orang ambil manusia jadikan Tuhan, sama kekuatannya, sama kehebatannya dengan Allah, bentuknya nggak kelihatan. Inilah yang mengkhawatirkan kita. Apa bentuknya sekarang ini? Yang paling banyak sekarang ini dijadikan orang sebagai tandingan adalah pemikiran. Kalau pemikiran kan nggak kelihatan, di dalam dia. Kalau ada kita sekarang kita dengarkan istilah ideologi, isme. Isme itu kan Tuhan. Tuhan. Apa bentuknya? Udah dah, nggak usah heran lagi kalau sekarang. Sekarang orang, uang misalnya, bergeser fungsinya. Bukan hanya sekedar alat tukar, bukan hanya sekedar alat untuk melakukan transaksi-transaksi. Tapi hari ini adalah sudah menjadi Tuhan-Tuhan yang baru. Buktinya apa? Orang hari ini demi mendapatkan uang rela meninggalkan perintah Allah untuk mendapatkan uang. Nah, kalau ada seperti itu, berarti orang tersebut sudah melakukan praktek kesyirikan. Nah, itu gampang aja. Jadi kalau kita mau lihat diri kita ini, saya gimana nih, murni nggak ini tauhidnya? Udah lihat aja. Hayya 'alas shalah, berkumandang azan dari masjid. Ya, berkumandang azan dari masjid. Kemudian orang tersebut dengar. Cuman karena lagi ada tamunya lagi mau beli tanah, ya, ngobrol berjam-jam. Kan lama itu urusan tanah. Berjam-jam Pak Haji. Sampai lewat asar, dalam hatinya, udahlah, sholat mentar baik dah. Yang penting ini gol dulu nih. Kalau udah tanda tangan baru dah nih beres sholat. Kan begitu ya. Nah, kalau sudah datang dari keyakinan, ini yang bahaya. Makanya di dalam Islam sekali lagi, orang melakukan pelanggaran itu memang gak bagus. Jelas gak bagus. Orang melakukan dosa jelas terkutuk juga. Tapi ada yang lebih berbahaya dari itu, supaya kita paham, supaya kita ingat. Apa itu? Yaitu bentuknya bukan hanya sekedar pelanggaran, tapi sudah sampai pada ranah keyakinan. Jadi ibaratnya begini Pak, kan kita kalau misalnya mau ke Bojong lewat jalan depan ini. Jalan depan ini yang menghantarkan kita sampai ke stasiun Bojong, di dalam Islam namanya sirat. Makanya kita dalam suratul Fatihah, kita selalu mohon kepada Allah. Cuman mungkin selama kita nggak ngah. Kita mohon kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, itu doa itu Pak. Doa yang dahsyat itu. Kalau kita tahu artinya, ya Allah ya Tuhanku, tunjukkan saya ke sirat. Makanya ini indahnya bahasa Al-Quran. Sirat di sini bukan hanya sekedar sirat. Karena kalau jalan itu banyak bahasa Arabnya. Torik juga jalan, syari juga jalan, ya. Apa bedanya dengan sirat? Nah, ini yang paling mahal nih. Apa beda torik, syari, apalagi itu? Banyak bahasa Arab yang menunjukkan jalan. Tapi apa bedanya dengan sirat? Kalau orang sudah berada di dalam sirat, di jalur sirat, maka tidak akan mungkin keluar
kecuali ujungnya di surganya Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang yang syirik tadi itu adalah orang yang keluar dari jalur. Kalau orang yang maksiat masih di sirat, tapi kepentok sana. Ya, jalan di jalannya itu mungkin ya miring-miring, ya. Banyak halangan-halangan. Analoginya seperti itu. Tapi kalau orang sudah syirik, dia sudah tidak di sirat lagi, tapi sudah keluar ring. Makanya orang yang mati, meninggal tidak membawa iman, dia enggak berhak di dalam surga. Juga sekaligus orang yang meninggal dalam keadaan iman, meskipun pelaku maksiat, tetap berhak masuk surga. Itu pentingnya kita berada dalam sirat. Maka satu-satunya yang mengeluarkan orang dari sirat itu adalah keyakinan yang kita sebutkan dengan syirik. Makanya jangan sampai. Nauzubillah. Jadi kita ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah. Jadi itu ujungnya udah surga. Makanya jangan sampai sebadung apapun kita, sejahat apapun kita, jangan sampai keluar jalur. Hari ini, sekarang ini, oleh musuh-musuh Islam, proyek mereka adalah bagaimana orang Islam ini supaya keluar dari jalur, supaya kita ikut jalur mereka. Itulah yang disebutkan dengan millah. Jalur itu banyak mereka itu. Apa bentuknya misalnya hari ini? Yang perlu kita waspadai adalah, di antara bentuknya adalah misalnya kalau ada orang yang meyakini hari ini agama itu sama aja semua. Ya. Agama sama baik. Yang penting membaik di dunia. Entar di akhiratnya dah terserah Allah mau bagaimana. Emang ente panitia surga? Kan begitu ya? Jadi kalau ada orang hari ini, orang Islam, tapi dia punya keyakinan agama sama semua katanya. Apa agama baik sama aja. Yang tahu tentang hakikat kebenaran itu hanya Allah katanya. Itu secara tidak langsung orang tersebut sebenarnya sudah keluar dari jalur asyirat. Nah, jadi jangan sampai ya. Nah, itu kan sekarang kan itu ya sekarang yang dipromosikan sekarang ini. Apalagi misalnya. Jadi orang yang keluar dari jalur itu adalah orang-orang yang tidak menyadari kebanyakan hari ini. Misalnya kalau misalnya hari ini orang bilang tadi ya, agama itu sama saja, yang penting kita berbuat baik. Kemudian juga diantaranya yang perlu kita waspadai adalah di mana hari ini juga banyak dikampanyekan bahwa yang namanya kebenaran itu tidak ada yang mutlak. Ya, mesti akan selalu ada kebenaran alternatif. Jadi orang sekarang ini nggak boleh mengklaim kamu yang paling benar, agamamu yang paling benar, nggak boleh. Padahal kita semua paham, dari kecil udah tahu, udah hafal ayatnya. Innad dina indallahil Islam. Agama yang diridhai Allah cuma Islam. Terus ada orang Islam mengaku agama semua sama. Inilah yang saya maksudkan tadi adalah ilah-ilah yang hari ini bentuknya abstrak, bentuknya nggak kelihatan. Bahkan na'udzubillah, mungkin ada orang yang ibadahnya bagus, tetapi kalau dia sudah keluar jalur tadi berbahaya. Ada orang nggak pernah berzina seumur hidup, tapi di dalam lubuk hati yang paling dalam, baginya berzina itu ya nggak apa-apa lah. Yang penting suka sama suka. Mau ngapain sih usil? Kalau saya berpendapat katanya gitu ya, yang namanya kalau sepanjang suka sama suka, nggak ada unsur paksaan, berzina ya nggak apa-apa. Namanya udah sama-sama dewasa ini. Yang enak dia, yang nggak enak dia, ngapain Anda yang repot? Dia meyakini, tapi dia sendiri nggak pernah berzina. Itu orang keluar dari sirat. Beda dia orang berzina. Orang berzina, banyak sering berzina, tapi di dalam hatinya yang paling dalam, ya Allah, ini haram ya Allah. Ini saya melanggar ya Allah. Tapi karena kuatnya dorongan hawa nafsu dan setan, dia tidak bisa bendung. Akhirnya melakukan lagi. Tapi dalam hatinya dia meyakini itu hukum Allah. Dia sedang melanggar hukum Allah. Kalau orang yang seperti ini masih di sirat. Tapi dalam perjalanan sirat itu memang dia susah, repot, terseok-seok. Tapi belum keluar dari sirat. Jadi pelaku-pelaku itu semua, ya sekali lagi, harus kita bedakan pelanggaran dengan keyakinan. Jadi untuk pekerjaan hati, ini yang mesti kita waspadai. Asyirku billah.
syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwa kita tidak bisa mengamalkan agama ini secara sempurna hari ini, iyalah ya, itu memang namanya kita manusia dhaif. Tapi secara i'tiqadi itu jangan sampai kita latah, jangan sampai ikutan. Jadi seluruh kemaksiatan meskipun yang kecil, kalau itu bersumber dari keyakinan, oh nggak apa-apalah. Atau misalnya masalah menutup aurat perempuan, anak kita mungkin barangkali ya, kita berlindung kepada Allah. Karena apalagi sekarang mungkin ada pendapat ulama misalnya, sebagian ulama yang mengatakan berkerudung itu, menutup aurat itu masih diperselisihkan begitu ya. Lalu informasi ini ditelan, diambillah sebagai sebuah pemahaman, diterapkanlah dalam keluarga. Nah ini juga fatal sih. Itu yang pertama, praktek-praktek syirik. Terus yang kedua tadi, kalau kita sudah sampai mengalahkan perintah Allah daripada perintah uang, perintah jabatan, itu juga syirik. Makanya kalau kita bahas pelanggaran terhadap kesucian tauhid itu adalah, kan itu 3 ya. La ilaha illallah, maksudnya tiada Tuhan selain Allah. La mahbub illallah, tidak ada yang paling dicintai kecuali Allah. Wala matbu' illallah, tidak ada yang paling berhak diikuti kecuali perintah Allah. Wala la ilaha marhub illallah, tidak ada yang paling ditakuti kecuali Allah. Jadi 3 ini, yang ditakuti, yang dicintai, yang diikuti. Orang Islam yang bertauhid tidak boleh mengalahkan cintanya kepada Allah, ikutnya kepada Allah, takutnya kepada Allah, enggak boleh dikalahkan ini oleh apapun. Ketika terkalahkan ini, maka dia sedang melakukan praktek syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang hari ini takut menyampaikan kebenaran, karena dia kalau menyampaikan kebenaran nanti di masyarakatnya takut dikucilkan, takut gak ditegur orang. Maka takut yang seperti ini dia sedang melakukan kesyirikan, karena dia ada yang lebih ditakutkan daripada Allah. Padahal tadi la ilaha illallah, tiada yang berhak untuk disembah, tiada yang paling kita takuti kecuali Allah. Nah itu hati-hati. Atau yang kedua, kalau misalnya dia di lingkungan yang semua di dalam lingkungan itu misalnya meminum minuman keras, terus dia nggak mau, tapi karena dia takut nanti berbeda dengan yang lain, maka dia pun ikut nyemplung minum minuman keras. Nah, sekali lagi, yang 3 persoalan ini tidak boleh dikalahkan. Takut kepada Allah, cinta kepada Allah, juga mengikut kepada Allah. Ini hati-hati. Termasuk anak kita, termasuk istri kita, saudara-saudara kita, jabatan kita, apapun itu namanya, tidak boleh mengalahkan takut kepada Allah, cinta kepada Allah, ikut kepada Allah. Nah, itu gampangnya seperti itu dah, ya. Jadi semuanya di bawah. Nah, itu makna la ilaha illallah itu seperti itu. Kemudian yang kedua, apabila ada juga ini pada diri seorang manusia, dia pun kata Rasulullah, akhbasu. Apa yang kedua itu? Waddurru lil muslimin. Hidupnya enggak ada kosong daripada menyakiti orang lain. Nah, kalau bulan lalu kan bermanfaat. Kalau ini hidupnya selalu bikin susah orang. Jangankan suaranya, jangankan perbuatannya, suaranya aja bikin orang gelisah. Batuknya doang bikin orang enggak tenang. Begitu dia datang, orang udah resah dan gelisah. Ada enggak begitu orang? Ada, Pak. Dia kalau enggak kelihatan berapa lama gitu ya, orang tenang gitu, aman-aman saja. Begitu dia datang, udah mulai berubah suasana. Itu lidurril muslimin. Karena lawan katanya itu idkhalus surur, memberikan ketenangan, kegembiraan kepada orang beriman. Jadi kalau ada orang keberadaannya di dunia ini menyusahkan orang, itu akhbasu, orang yang paling hina, orang yang paling buruk, kata Rasulullah SAW. Nah di sini kata Syekh An-Nawawi, akhbasu ini ada misalnya lewat apa? Fi abadanihim, lewat fisiknya tadi yang saya sampaikan, fisik. Fisik ya udah jelas ya, bisa mungkin ya lewat tangan, lisan. Nah, jangan sampai nih Pak ya, jangan sampai. Terus apa lagi? Bi abadanihim au amwalihim,
hartanya. Nah, ini kita sama-sama introspeksi dan ya. Ada orang hajatan. Ya, ada orang hajatan. Kan itu harta semua itu ya. Bayar panggung, bayar tenda, bayar catering, kan semua uang semua itu di dalam Islam. Tapi ini mohon maaf gitu ya. Mungkin ada yang tidak setuju, ada yang setuju. Kalau seandainya kita mengadakan sesuatu acara dengan uang kita, lalu dengan uang kita itu orang sulit, nah itu termasuk wadur lil muslimin. Makanya di dalam Islam itu jalan raya nggak boleh tutup. Hatta sholat Jumat nggak boleh tutup. Karena nanti takutnya ada orang yang darurat atau ibu-ibu yang melahirkan, kalau akses besar ditutup, bagaimana nasibnya? Siapa yang bertanggung jawab? Siapa yang mengadili dia nanti? Yang oleh orang kita hari ini kadang-kadang kita pedulikan. Pokoknya kalau kita bikin acara, ya diurus, izinnya diurus gitu. Tapi akses besar ditutup. Berapa banyak orang yang mendapatkan kesulitan dari kebijakan kita itu, berjam-jam dari pagi sampai sore. Nah, kalau cuma pergi kerja, ya gampang lah ya. Nggak jadi kerja berapa sih? Tapi kalau yang tadi, ada orang yang ke rumah sakit, ada yang mau berobat, segala macam. Siapa yang bertanggung jawab dengan hal itu? Subhanallah Islam itu. Makanya dalam Islam, yang namanya jalan besar tidak boleh ditutup. Apapun acaranya. Hatta sholat Jumat. Apalagi cuma sekedar sunatan. Waddurul muslimin. Jadi ada orang dengan hartanya juga susah. Makanya kalau kita lewat di jalan-jalan yang macet, kita sering ngelituk tuh ya. Orang-orang yang banyak hartanya apa tuh? Pakai sirene. Ngiung. Kita setengah mati macet-macetan. Berjam-jam dia lewat baik. Nah ini kontradiksi memang gitu ya. Kalau di zaman dulu nggak ada yang beginilah. Walaupun pejabat. Makanya Habibie dulu tuh dikritikkan beliau gitu ya, di Pancoran. Karena beliau ingin menerapkan kebijakan pemimpin di masa lalu, Habibie waktu itu di Pancoran nggak mau pakai propeder itu kan. Walhasil apa? Ya macet lah. Namanya nggak dikawal. Macet di Pancoran. Tapi kalau sekarang kan, kalau pejabat masih mendingan ya. Ini yang punya duit kan sekarang. Yang motor gede polisi itu kan bisa tuh. Jadi kalau kita misalnya mau ke puncak, kayaknya kalau ngikutin jalur biasa, ya wayanya bisa sampai 8 jam baru nyampe. Dengan uang tadi, udah bayar dah, ya, bayar. Udah disekat tuh. Padahal tadi di situ semuanya sama. Apalagi orang melahirkan mudarat gara-gara hartanya, apalagi. Dengan uangnya misalnya dia bangun karaoke. Di karaoke itu dijual minuman-minuman keras. Masuklah di situ anak-anak muda. Minumlah anak-anak muda. Keluar dari situ pada teler, pada mabuk. Habis mabuk, yang namanya orang mabuk, ya pasangannya apa kalau orang mabuk mah? Iya, yang tua dilihat muda. Makanya kalau bapak-bapak pernah lihat anak sekolah yang menendang seorang ibu di media sosial itu mungkin bocahnya lagi mabuk kali itu. Orang jelas kok ibu-ibu yang tua ditendang sama dia. Juga kita sering lihat ya belum lama inilah ya disebutnya sih gangster apa gitu ya. Nah ini hati-hati, jangan sampai lewat harta kita, lewat fisik kita justru melahirkan mudarat. Harusnya kan manfaat kan, harusnya manfaat. Apalagi harta, badan. Fa inna jami'a awamirillahi ta'ala tarju ila khoslatain. Karena sesungguhnya kalau diringkas semua perintah Allah Ta'ala itu mengerucut kepada dua perkara. Apa itu? At-ta'zimu lillahi ta'ala. Yang pertama, mengagungkan, membesarkan, memuliakan Allah. Yang kedua, wasyafaqatu li khalqihi, berlemah lembut kepada makhluk Allah. Dua itu aja sebenarnya. Kalau semua diringkas, hanya dua itu. Hidup kita ini harus menjadi budaknya Allah, hambanya Allah. Dalam pergaulan sehari-hari kita mesti memberikan manfaat-manfaat. Kalau itu kita dapatkan, maka kita termasuk orang yang bulan kemarin tuh, orang yang paling mulia. Ada ayat yang dikutip oleh Syekh Nawawi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa aqimus shalah wa atuz zakah. Pada perintah ini sudah terwakili dua tadi. Salat adalah suatu amal ibadah, interaksi antara hamba dengan Allah. Di situ dia berkomunikasi.
di situ dia berbicara dengan Allah, di situ dia mengadukan persoalannya kepada Allah. Wa atuz zakah, lewat zakat ini dia bermanfaat kepada manusia yang lain. Makanya dalam Islam, kalau zakat tersalurkan semua, insya Allah di tempat tersebut tidak akan ada orang miskin. Maka kata ulama, kalau kamu lihat di sebuah negeri banyak orang-orang miskinnya, saksikanlah di situ banyak orang-orang Islam pencuri. Kenapa dikatakan pencuri? Karena ada pencuri itu kan dua macam. Secara langsung diambil diam-diam, johirnya kelihatan. Tapi pencuri yang di sini maksudnya pencuri juga. Siapa mereka? Mereka yang menahan hak-hak orang miskin, ada pada hartanya. Nah, ini kita hati-hati. Makanya zakat itu, khusus bicara zakat, para ulama memberikan rincian yang jelas. Jangan sampai kita samakan sedekah dengan zakat. Bapak-bapak bersedekah sebanyak apapun, tapi kalau zakatnya nggak dihitung dengan benar, itu belum gugur. Ini kadang-kadang banyak orang nggak tertib di sini. Nah, ini saya ingatkan aja begitu ya, agar jangan sampai kemudian bapak-bapak itu nanti digolongkan oleh Rasulullah sebagai orang yang pencuri. Padahal bapak udah haji misalnya 2 kali, umroh sekali setahun, santunan sering malah, tapi digolongkan pencuri. Kenapa? Yang wajib ente belum keluarin. Sudah Pak Ustadz, sudah saya keluarin. Iya, hitung-hitungannya udah benar apa belum? Gitu. Nah, jadi zakat ini nggak boleh main-main. Aqimus shalah wa atuz zakah. Bahkan kata Al-Fawadil Mukhtar itu dua perintah yang bergandengan. Kalau satu dilaksanakan, satu ditinggal, dua-duanya jadi nggak diterima. Aqimus shalah wa atuz zakah, atiullah wa atiur rasul. Ani'budullaha washkuru lillahi wa liwalidayka. Jadi 3 perintah dalam Al-Quran itu bergandengan. Nah, oleh karena itu di dalam Islam dengan syariat zakat ini maka terdistribusikanlah kepada orang-orang yang miskin. Nah, sekarang ini ditambah lagi tadi dengan menjadikan duit sebagai Tuhan, sehingga orang miskin hari ini dianggap sebagai orang yang paling bersalah, dituding, dihinakan. Banyak di antara kaum muslimin hari ini baginya semua yang harus orang kaya. Kalau dia melihat orang miskin, yaitu orang yang memang dicap gitu, distempel, malas. Padahal kalau dibilang malas, mohon maaf ya, yang kerjanya mencari botol-botol aqua itu jam 4:30 udah jalan Pak, habis subuh udah jalan dia, sampai ntar sore. Malasnya di mana dia? Ada orang yang tidur mulu, tapi dia kaya. Berarti nggak masuk kaidahnya kan? Nah, maka di sini kita harus mengerti, harus paham semua dinamika kehidupan ini memang begitu dah. Ada yang miskin, ada yang kaya, ada yang kuat, ada yang lemah, ada pemimpin, ada rakyat, ada hitam, ada putih. Ini adalah sunnatullah, nggak boleh kita pukul rata. Maka di dalam Islam itu aturan yang benar adalah orang kaya mencukupi orang yang susah. Cuman kita ini kadang-kadang begitu ya. Ah, enak dia mah. Tapi orang miskin juga jangan mental tempe. Iya, saya kemarin waktu di sini santunan katanya saya dengar-dengar ada yang minta dimasukin nomornya kan, bikin grup. Nah, itu kan bercita-cita jadi orang susah selama-lamanya berarti itu. Bikin grup dong Pak katanya kan. Grup apa nih? Grup mustahik. Nah, itu nggak benar juga. Mau dibikinin grup akhirnya dia maksudnya apa? Setiap tahun dia ikut gitu, maksudnya dia kebagian. Nah, itu nggak benar juga. Ya, saya udah sampaikan tuh di kajian yang lalu. Miskin itu jangan diborong gitu ya. Kalau memang miskin harta, mental jangan miskin dong. Ilmu jangan miskin, amal soleh jangan miskin. Ini semuanya diambil sama dia. Ya, nauzubillah wal yauzubillah min jahannam. Ada orang tuh uratnya memang urat kaya, mau dagang apa baik jadi aja. Kadang nggak begitu diurus sama dia, tapi untung aja. Nah, sekali hati-hati dalam menilai hal-hal seperti ini, belum tentu kemuliaan bagi orang tersebut. Bisa iya, bisa enggak. Apa ukurannya? Lihat ketakwaannya. Gitu. Jadi kita nggak bisa, nih, kan ada orang tuh ya di kampung kita juga ada lah yang begitu. Kayaknya dia nyari duit gampang aja gitu. Daun-daun aja dijual jadi duit gitu ya. Bahasa saya itu rongsokan jadi duit. Tapi ada orang yang uratnya urat miskin. Duit emas jadi rongsokan. Aduh ya Allah. Mau dagang apa baik, rugi. Kerja di PHK. Pindah sana, pindah sini.
Mana bini mau ngelahirin, anak sakit, anak yang paling sulung masuk sekolah, udah ada belangsak, udah nggak bisa keluar kemana-mana gitu ya. Nah. Jadi waqimus shalah wa atuz zakah. Wa qaulu ta'ala ashkurli wa liwalidayka. Nah, ini ayat dalam surah Luqman. Ya. Jadi itu dua hal yang perlu kita renungkan. Tapi intinya tadi yang syirik ya, yang syirik jangan sampai kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya mencintai Allah, kita hanya takut kepada Allah, kita hanya mengikuti aturan Allah. Kalau aturan Allah itu sesuai dengan aturan manusia, boleh kita ikutin manusia. Tapi kalau aturan Allah bertentangan dengan aturan manusia, orang yang bertauhid tidak boleh ngikut aturan manusia. Contoh sedikit lagi nih, di kerjaan. Perusahaan mengambil kebijakan misalnya tidak boleh sholat Jumat. Udah keluar dari situ. Udah nggak tawar-menawar. Tapi gaji udah 10 juta Pak Ustaz. Ya keluar. Tentu dengan ikhtiar dulu. Ajukan dulu dengan GM segala macam. Tapi nggak bisa juga. Udah keluar. Mau ngapain lagi? Habis keluar, ya iya namanya orang nganggur, nggak punya duit kan? Begitu. Orang kalau nggak kuat dengan kondisi-kondisi seperti itu, balik lagi dia, telepon lagi. Ya udah Pak Des, saya masuk aja lagi dah. Jadi sekali lagi, 3 hal yang perlu kita perhatikan: cinta kepada Allah, takut kepada Allah, dan mengikuti taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu harus di atas segala-galanya. Ya. Dan yang lainnya ini semua mengikut kepada itu. Ya namanya kita hamba kan di bawah.